Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Hafsah, NIM 23010190312. Di sini saya dari kelas PAIH semester 4. Di sini saya akan menerangkan materi dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi yang berjudul Keutamaan Orang yang Berilmu dan Menuntut Ilmu. Baik, saya akan menerangkannya, keutamaan orang berilmu dan menuntut ilmu, yaitu let's go. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang paling bagus, baik bentuk fisik yang terlihat dari luar maupun organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, termasuk juga fungsinya. Mengenai fungsinya, tangan manusia dapat digunakan untuk meraih apa saja yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan hewan, menggunakan mulut untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Demikian pula fungsi organ luar yang lain yang dapat digunakan sesuai kehendak manusia. Misalnya otak. Otak manusia dapat berpikir, menerima dan menggali pengetahuan, membedakan yang mana yang baik untuk kehidupannya dan mana yang buruk akibatnya, memikirkan solusi permasalahan hidup akibatnya, memikirkan solusi permasalahan hidup yang dihadapi dengan sebagainya. Di otak inilah segala ilmu pengetahuan yang dipelajarinya semuanya tersemayam, dan dengan ilmu pengetahuan ini pula manusia memiliki keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan tentang al-asma atau nama-nama seluruh ciptaannya dengan berbagai jenisnya dan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda sebagai bekal bagi Adam untuk mengelola bumi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Maka seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsuhu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu fangfuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu semua dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebagaimana tersurat dalam surat Al-Imran ayat 18. Kalian bisa melihat sendiri dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18 dan beserta artinya. Karena saya di sini tidak membacakan artinya dan suratnya. Kalian bisa mencarinya di Al-Quran. Beberapa perkataan para sahabat mengenai keutamaan orang yang berilmu sebagaimana dinukil oleh Kiai Haji Asyim Asy'ari dalam kitabnya Adab Ta'lim wal Muta'alim halaman 20 sebagai berikut, yaitu belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah sesuatu kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, membahas suatu ilmu adalah jihad,
sesungguh-sungguh terhadap ilmu adalah pengorbanan. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Sebagaimana penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat diketahui betapa luhur kedudukan orang yang berilmu. Maka tidak heran para ulama terdahulu menghabiskan sebagian besar waktunya demi melestarikan ilmu, terutama ilmu syariat Islam. Bahkan di antara mereka ada yang tidak berkeluarga demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk ilmu. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari, seorang musafir, ahli tafsir dan sejarawan. Zamkasyari, seorang musafir dan teolog. Imam Yahya bin Syarraf Ad-Din An-Nawawi sebagai seorang ahli hadis atau muhaddis. Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Mereka mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk melestarikan ilmu, sehingga sejarah mencetakkan sebagai orang alim yang mempengaruhi di dunia Islam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak dari saya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.